Selamat datang di ibadah online KAKR GBKP Runggun Tiga Baru. Sebelum memulai ibadah, persiapkan Alkitab, persembahan, dan tidak ada yang makan-makan, tidak ada yang jalan-jalan maupun tiduran. Semua mengambil sikap hormat kepada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik KKR, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di kebaktian online kita minggu ini. Guru, kamu rasa adik-adik kita di rumah udah semangat, Guru? Udah semangat lah Guru, tapi ayo kita coba sapa adik-adik kita sekali lagi Guru. Ayo Guru. Shalom adik-adik KKR, selamat hari Minggu. Nah, sekarang sebelum kita memulai ibadah online kita mau mengucap syukur dulu kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih karena atas kebaikannya yang tak pernah habis hingga Dia memberkati kita sampai saat ini. Dengan sikap berdoa kita angkat lagu pujian kita, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat Selidiki aku sekali lagi dengan setengah suara. setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita satukan hati kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat perlindungan dan rezeki yang Kau berikan hingga pada saat ini. Ya Tuhan, setelah kami ingin memuliakan dan menyembah nama-Mu, kiranya Kau berkatilah kami agar kami dapat dengan fokus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan ya Tuhan, Kau lindungilah kami agar khotbah kami ini kebaktian kami ini bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, dan yang ini adalah kurang sempurna ini kami panjatkan oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Kak Fris, kamu hari ini bahagia? Bahagialah Guru, kita kan mau memuji nama Tuhan. Kalau adik-adik di rumah, kamu rasa bahagia dia, Guru? Pastilah bahagia Guru. Nah, karena kita semua sudah bahagia, kita mau bersuka, kita mau tunjukkan kepada Tuhan bahwa hari ini kita bersuka. Kita angkat lagu pujian kita, bersuka dalam Tuhan. Semuanya adik-adik boleh bertepuk tangan ya. Hari ini
rasanya kurang semangat kan guru kalau adik-adik KKR kita cuman duduk. Iya kan guru? Kalau gitu kita undang adik-adik KKR kita berdiri yuk guru. Ayo guru, ayo adik-adik KKR bisa berdiri. Dengan penuh sukacita dan semangat, kita angkat lagu pujian kita, Hatiku Penuh Nyanyian. Semuanya tunjukkan semangatnya. Raja. Haleluya. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, sekarang kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik kepada kita. Kita angkat lagi lagu pujian kita, bersyukurlah. Semuanya adik-adik masih dalam posisi berdiri ya. Ayo adik-adik, tepuk tangannya. Na 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 na.
Adik-adik KKR sudah bisa duduk. Hari ini kita mau mencari kebaikan bersama Tuhan. Karena itu kita angkat lagi satu lagu pujian kita, Telah Lama Aku Cari-Cari. Adik-adik ambil sikap duduk yang nyaman, adik-adik lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Sebelum masuk firman Tuhan, kita angkat lagu penyembahan kita, Seperti Rusa yang Haus. Tiada yang
tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan satu buah cerita, mari kita bersatu di dalam doa dulu ya. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, terima kasih banyak karena kami hari ini bisa datang lagi kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan, menikmati Tuhan dalam sukacita di minggu hari ini. Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu ingin membaca firman-Mu dan ingin merenungkannya dalam kehidupan kami sehingga kami bisa pakaikan. Terima kasih Tuhan, mohon berkati kami agar kami bisa paham akan apa yang ingin Tuhan sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu dulu untuk kita semua adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan sebuah cerita dan membaca Alkitab kita. Kakak mau kasih tahu dulu ya, apa tema kita hari ini? Tema kita hari ini adalah saleh. Apa? Saleh. Iya, saleh. Ada yang tahu apa arti saleh? Saleh itu yang dioles di roti, Kak. Enggak ya, itu seleh. Ini saleh. Apa arti saleh? Kakak kasih tahu. Saleh itu artinya baik. Arti saleh itu takut akan Tuhan, selalu mendengarkan firman Tuhan, selalu melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Itulah arti saleh. Nah, jadi kita mau mendengarkan satu cerita ini. Kakak punya satu cerita. Tapi sebelum itu, kita baca Alkitab kita dulu ya. Bahannya ada di kitab Ayub pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-5. Ayub 1 ayatnya 4 dan 5. Kakak bacakan ya. Ayub 1 pasal ayatnya yang ke-4 sampai 5, beginilah firman Tuhan. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kakak punya satu cerita. Ini tentang seorang laki-laki yang tinggal di satu kampung. Nama kampungnya itu adalah Tanah Uz. Nama kampungnya adalah Tanah Uz. Di kampungnya ini dia yang paling kaya. Nama laki-laki ini adalah Ayub. Si Ayub ini punya rumah besar sekali. Kalau bisa kita bayang-bayangkan ya, zaman dahulu itu dia hidupnya ini.
Kalau bisa kita bayang-bayangkan, rumahnya itu lebih besar dari gereja kita ini, gereja Tiga Baru ini. Wah, besar sekali ya. Bahkan lebih besar pun rumahnya. Karena dia orang paling kaya. Kenapa kakak bilang dia kaya? Karena dia punya ternak yang sangat banyak. Di Alkitab kita ya dituliskan, dia punya 7.000 ekor kambing domba. Kalau sekarang kita punya kambing aja 10 aja kambing kita udah banyak kali uang kita itulah. Tapi Ayub punya 7.000 ekor kambing domba. Banyak kali ya, pasti besar kali kandang kambingnya, kambing dombanya. 7.000, bukan hanya itu saja, tapi Ayub punya 3.000 ekor unta. Unta itu besar kan? Kalau pernah kita lihat video atau film di zaman-zaman Mesir, zaman dahulu atau sekarang pun masih ada sebenarnya. Video-video di Mesir itu ada unta. Unta itu yang ada punduknya untuk nyimpan air, itu hewan dipakai untuk alat transportasi zaman dahulu. Itu mahal unta itu. 1 ekor unta aja mahal kali. Ini si Ayub punya 3.000 ekor unta. Enggak cuman itu, dia punya 500 pasang lembu. Wow, banyak kali lembunya. Kita punya 1 lembu aja pun bisa dapat kita 100 juta. Mungkin ya. Ini 500 pasang lembu. Ada lagi 500 keledai betinanya. Di zaman dahulu keledai ini sebagai alat transportasi juga, jadi dia mahal. Gitulah kekayaan Ayub. Besar kali rumahnya. Kalau kita berdiri di depan pintu rumah Ayub, ini kita bayangkan ya, kita lagi berdiri di depan pintu rumah Ayub, kita lihat ke halaman Ayub. Wah, hijaunya itu luas sekali. Tamannya luas sekali. Padang di rumahnya. Saking kayanya. Ayub ini dijuluki orang yang paling kaya di kampungnya. Bahkan di daerahnya timur dia yang paling kaya. Itulah Ayub. Si Ayub ini udah menikah. Dia udah berkeluarga. Punya istri dan punya anak. Ayub punya 10 orang anak. Ada 7 orang laki-laki anaknya dan 3 orang perempuan. Nah, kalau kita bayang-bayangkan ya, kita jadi anak orang kaya, senang kali gitu. Anak-anak Ayub ini juga gitu, senang kali sama harta bapaknya. Jadi mereka itu sering kali bikin pesta. Tadi 7 orang laki-laki anaknya ini kan, orang ini ganti-gantian selalu bikin pesta di rumahnya. Jadi di rumah Ayub yang besar itu selalu ada pesta. Sering kali ada pesta. Anak-anak Ayub ini ngajak-ngajak temannya, ayo ke rumahku kita, pesta, banyak makanan, banyak minuman, ada musik, bisa kita nanti nari-nari katanya. Selalu gitu. 7 anak Ayub kan, hari ini anaknya yang pertama yang bikin acara. Berpestalah mereka, berpesta sampai malam-malam selesai. Beberapa hari selanjutnya lagi anak nomor 2 lagi, berpesta lagi. Besok-besoknya lagi anak nomor 3 lagi bikin pesta. Pesta lagi sampai malam-malam. Gitu selalu. Sampai hari-hari selanjutnya. Setiap bikin pesta mereka pasti diundang saudarinya yang perempuan yang 3 orang tadi pasti diundang. Ayo gabung sini sama kami makan gitu. Jadi walaupun yang bikin acara yang laki-laki yang 7 ini tadi, yang perempuan juga ikut gitu. Nah, rajinlah mereka bikin pesta kan. Rajin kali. Banyaklah uang keluar pasti, tapi itu gak masalah sama Ayub karena uangnya banyak. Tapi yang dipikirkan Ayub apa? Aduh, anakku ini sering bikin pesta. Kawan-kawannya datang. Mungkin aja mereka itu melakukan hal yang gak baik di hadapan Tuhan. Sedangkan si Ayub ini orangnya baik kali. Gak pernah dia buat kesalahan yang bikin hati Tuhan itu sakit. Ayub ini orangnya yang paling baik lah. Ayub ini orangnya saleh, kayak tema kita tadi kan, orang yang baik dan selalu melakukan seperti firman Tuhan gitu. Jadi setiap
selesai acara pesta dari anak-anaknya, udah selesai lah malam-malam gitu pesta kan, datanglah si Ayub. Jumpainya anaknya. Nakku, sini mari Bapak doakan kamu, katanya. Didoakan Ayub anaknya satu persatu, didoakannya. Didoakannya sama Tuhan, didoakannya sama Tuhan. Anaknya yang ini lagi, anaknya yang ini lagi. Semua anaknya didoakannya. Karena Ayub pikir mungkin anakku ini udah bikin salah, bikin dosa selama mereka bikin pesta. Jadi ayo kudoakanlah anak-anakku ini biar jangan marah Tuhan sama mereka. Gitu pikir Ayub. Dah selesailah acara ya malam hari itu. Semua bisa tidur, semua bisa beristirahat. Keesokan paginya Ayub bangun cepat-cepat. Bangunlah Ayub. Udah mulai muncul matahari, bangun Ayub. Bangun dia. Keluar dia dari rumah. Langsung diambilnya hewan untuk dipersembahkan sama Tuhan. Karena di zaman dahulu untuk menebus kesalahan kita, untuk mengakui dosa kita sama Tuhan, kita harus persembahkan hewan bakaran untuk Tuhan. Begitulah Daud. Diambilnya hewan, dipersembahkannya untuk Tuhan, dibakarnya untuk Tuhan. Tuhan, ini kupersembahkan karena mungkin saja anakku udah bikin dosa semalam Tuhan. Jadi inilah Tuhan yang kupersembahkan, mohon ampuni anakku. Gitu kata Ayub. Yang dikorbankan Ayub itu sebanyak anaknya, 10 tadi anaknya, 10 ekor dipersembahkannya sama Tuhan. Gitu untuk pesta yang pertama. Pesta yang kedua, pesta yang ketiga, pesta yang keempat, gitu selalu dibikin Ayub. Siap pesta, didoakannya anaknya, besok pagi dipersembahkannya sama Tuhan. Setelah pesta, didoakannya lagi anaknya, besok pagi dipersembahkannya lagi korban untuk Tuhan. Gitu selalu yang dibikin Ayub. Ayub ini baik kali ya, dia gak cuman untuk dirinya sendiri aja dia berdoa. Dia mendoakan anak-anaknya. Kita udah kayak Ayub belum ya? Kita udah pernah mendoakan orang lain belum ya? Atau mendoakan diri kita sendiri dulu? Mungkin kita bikin salah, bikin dosa. Mungkin kita berbohong di rumah. Nakku, ada tadi kamu nampak uang 2.000 di atas meja, kata mama kita mungkin. Terus kita bilang, enggak ku nampak pun. Tapi sebenarnya udah kita ambil. Kita jajankan, itu sudah berdosa, sudah berbohong, sudah mencuri lagi kan. Walaupun itu uang mama kita, kalau enggak kita bilang terang-terangan, mak ku ambil uang ya untuk jajan aku, enggak kita bilang, itu sama aja namanya mencuri. Gitu kan. Kita udah bikin dosa, udah minta ampun belum sama Tuhan. Udah berdoa belum sama Tuhan. Tuhan maafkan aku karena aku berbohong. Atau kita marah-marah di rumah, atau kita berantem sama saudara-saudara kita, kakak, abang, adik kita mungkin gitu. Udah minta ampun belum kita sama Tuhan? Udah sama belum kita sama Ayub yang mau mendoakan orang lain? Gitu. Jadi kita seharusnya ya jadi anak Tuhan, kita itu hidup yang saleh. Saleh berarti yang baik, yang mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Dengan apa Kak caranya? Rajin beribadah, walaupun streaming. Kita harus rajin beribadah. Kita harus rajin berdoa, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu bukan cuma dibaca aja, tapi direnungkan juga, terus dilakukan firman Tuhan itu. Jadi orang yang saleh. Ayub ini jadi teladan ya sama kita. Dia yang sikapnya baik, kita bisa belajar dari Ayub. Kita juga harus jadi orang yang baik, jadi orang yang saleh. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena sebentar tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kisah hidupnya Ayub. Ayub yang saleh, Ayub yang baik, yang selalu melakukan seperti firman Tuhan. Tuhan, bantu kami agar kami bisa sama seperti Ayub, bisa mendoakan orang lain, mengakui kesalahan kami, dan kami bisa mengasihi orang lain. Biarlah Tuhan kami bisa semakin rajin beribadah,
rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, agar kami bisa menjadi anak yang saleh. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan saja. Kami serahkan juga sisa kebaktian kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mau kumpulkan persembahan kita dengan menyanyikan lagu Kami Bawa Korban Pujian. Mari kita satukan hati kembali, kita doakan persembahan kita dan sekaligus doa syafaat ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena tetap memberkati kami sampai saat ini. Sebentar tadi Tuhan, kami sudah kumpulkan sedikit dari apa yang kami punya. Mohon Tuhan memberkati agar apa yang sudah kami persembahkan ini berguna bagi gereja Tuhan, berguna bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kami KAKR Runggun 3 Baru. Mohon Tuhan memberkati kami KAKR agar kami menjadi anak-anak yang selalu rindu datang kepada Tuhan. Menjadi anak-anak yang rindu akan firman Tuhan dan rindu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan agar kami menjadi anak yang saleh, agar kami menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terlebih juga kami bisa menyenangkan hati keluarga kami, hati orang tua kami di rumah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang ada di rumah maupun yang mungkin saat ini sedang bersama kami atau yang tidak bersama kami. Mohon Tuhan memberkati agar orang tua kami juga bisa sehat, panjang umur mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan, agar dari pekerjaan mereka orang tua kami ini bisa mendapatkan rejeki dan bisa memenuhi kebutuhan kami dan kami bisa persembahkan lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persekolahan kami, anak-anak Tuhan, KAKR 3 Baru. Mohon Tuhan berkati kami, berikan kami hikmat, kepintaran dalam kami menjalani persekolahan kami, agar kami bisa menjadi anak yang pintar, anak yang membawa berkat di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk salah satu pendeta kami Tuhan, orang tua dari teman kami Jessica Berubarus yang sudah duluan pulang ke pangkuan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk teman kami Jessica dan keluarga. Mohon Tuhan berkati keluarga yang ditinggalkan pendeta kami ini. Mohon berikan kekuatan, penghiburan agar dari kejadian ini pun mereka bisa melihat kuasa Tuhan tetap ada dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan saja, biarlah nama Tuhan bisa kami permuliakan. Inilah doa anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Singko ngajari kita toto, ninta dageras ras. O Bapa kami sini surga, gelandu perbadi amin, ramin kira jandu, selamin peratendu bas donenda bagini surga, berikan man kami akan cukup ibas waris senda enda, alami salah kami, bagi kami salah kalak kempak kami, olamin kami babakam kubas percobaan, tapi olangilah kami dursi ilat nari, sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekandakana. Amin. Bapa, terima kasih.